selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu, datang menjemputmu pulang. Lihat selalu sayang, hatimu kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Waalaikumsalam. Iya dong, jangan bosan-bosan ya. Selamat pagi untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di Aceh Jino, yang pasti barengan saya Tia. Dan saya Rais. Ini kedua teman saya nih asik. Ada kabar baru Rais, kemarin saya lihat di snap WA-nya, bener gak sih lagi ikut tes Indonesian Idol? Oh, Benar. itu kan kabar baru. Iya benar kan? Ini Ya, tahun mau ikut. 2019 kan? Ya mau ikut lagi sih. Di mana, Medan? Di Medan. Ya. Udah tes, sudah apa sih namanya? Udah audisi begitu? Nanti lihat di TV ya. Oh, penasaran. Lihat di TV nanti ya. Kira-kira yes or no? Kalau Anang bilang sih, aku sih yes gitu ya. Nanti lihat Oke. lihat di TV aja. Eva, gimana kabarnya? Baik sekali Tia. Aha. Biasa semangat banget pagi ini, apalagi ada cewek-cewek cantik. Iya benar. Tapi sebelum kita samperin mereka bertiga ini, kita lihat dulu deh kabar hari ini apa sih Iya. yang lagi hot Lagi untuk hot. dibicarakan ya. Nah, Iya. berseliweran beberapa ataupun banyak sih status-status dari teman-teman Facebook kita ya, Iya. Eva. Di mana sekarang ada wacana, ini sih mudah-mudahan hanya wacana saja gitu ya, karena memang harus yang dilalui begitu. Di mana ada wacana di mana Aceh Besar, Bupati Aceh Besar ini kan melarang ya penerbangan ya? aktivitas bandara di penerbangan saat Idul Idul Adha Adha dan juga Idul Fitri. Iya. Nah, ini kan terjadinya pro dan kontra banyak sekali dari kalangan dari semua kalangan ini, Benar. terutama dari mahasiswanya juga Iya. ya kan. Ada yang bilang, wah ini kan justru kalau di hari tertentu seperti hari besar Islam seperti Idul Adha, ini kan perayaan ya. Iya. Malah justru diuntungkan buat anak-anak mahasiswa yang memang tinggal di luar begitu kan. Mereka pulang karena memang di hari H ini segitulah mereka dapat tiket atau dapat hari libur. Iya, benar. Nah, bisa ngebayangin nggak sih kalau misalkan bandara ini tidak aktif di hari Lebaran Idul Adha dan juga Idul Fitri? Apa yang terjadi? Rais. Tanggapannya gimana sebagai mahasiswa begitulah? Sebagai mahasiswa ya, tapi bukan mahasiswa lagi ini. Oke, mahasiswa Tapi abadi ya. Bagus juga sih, benar bagus juga. Karena di Bali juga pernah dibuat seperti itu. Betul, tapi kan itu beda sifatnya. Mereka memang nyepi begitu ya. Iya. Nyepi itu kan artinya kita menyepikan diri dari hiruk pikuk keramaian. Ya kita Karena- tinggal tunggu mahasiswa aja lah. Turun jalan. Jangan coba turun. Eva gimana Ya, tapi pendapatnya? gini, Tia ngerasain nggak kalau mau dekat Lebaran itu harga tiket itu mahal? Benar. Bener ya? Iya. Itu gimana ya? Aduh, Bang, ngebayangin untung kampungnya nggak jauh nih. Iya. Pulang kampung masih bisa pakai kendaraan pribadi. Iya ya. Iya. Nah, apalagi kan kalau alasan Bupati Aceh Besar ini mengatakan pelarangan seperti itu larangannya, ini lebih cenderung ingin melihat orang yang bekerja di bandara tersebut juga bisa merasakan Lebaran bersama keluarga. Iya, Itu benar. alasannya. Iya. Nah, tapi memang banyak sekali polemik yang terjadi saat ini, bahwasanya ini kok kayaknya cuma ngelempar aja sih wacananya tanpa harus dirembukan terlebih dahulu. Iya. Itu yang mungkin yang menurut mahasiswa ataupun masyarakat Aceh yang kurang menerima ya. Tapi sih kalau memang sudah ada tanggapan juga dari wakil Bupati Aceh Besar ya. Ini mengatakan bahwasanya ya mungkin saja dengan adanya himbauan yang seperti itu, peraturan seperti itu, beliau sudah mempelajari terlebih dahulu, artinya memang lebih tahu begitu ya. Iya. Nah, kita tunggu aja nanti jawaban ataupun Kabar bagaimana kabar berikut. terbarunya Iya, ya. iya. Oke. Ngos-ngosan sih capek ya, langsung deh kenalan dulu ayo. Iya, ada kakak-kakak cantik di sini. Halo kakak. Pakai mic-nya. Jangan saya aja pakai mic. Sorry, tangan kiri. Oke, selamat pagi Mbak Miftah. Apa kabar?
Tapi ngomong-ngomong lipstiknya nude banget ya, asik dilihatnya. Iya, Biar nggak benar. grogi. Selamat pagi buat Mala dan juga selamat pagi buat Nisa. Terima kasih banyak sudah bergabung di Aceh Jino. Agak panas karena pakai bajunya double ya, sama dua double Semangat juga. ya, semangat. Semangat hari ini ya. Pasti Pasti semangat. Nah, semangat, benar. pemirsa, mereka ini adalah perwakilan dari komunitas perpustakaan Jalanan Jempa, oke ya. Nah, ini boleh tahu dong posisi Nisa di komunitas tersebut apa sih, Nisa? Silakan cerita sedikit. Saya sendiri di sana sebagai ketua dan baru diangkat awal tahun kemarin. Oke. Nah, kalau untuk komunitas tersebut ini Nisa apakah ini bernaung di bawah nama besar kampus atau kalian memang sendiri begitu? Enggak, kami berdiri sendiri untuk komunitasnya sendiri, terus perekrutan juga kami lakukan sendiri. Rekrutnya juga dari mahasiswa salah satu kampus atau memang semua kampus? Semua kampus ya. Nah, kalau Mala ini kenapa sih kalian mendirikan yang namanya komunitas perpustakaan Jalanan Jempa ini? Alasannya tersendiri kenapa? Ya, karena kan kita lihat sekarang zaman gadget ya, Hmm. anak-anak itu lebih sering menggunakan gadget Iya. ketimbang baca buku. Benar. Jadi kita bersama-sama 2 tahun yang lalu ya, Ya. gimana nih kalau kita buka lapak baca di Belang Padang? Itu kan mereka lagi sama keluarga, jadi kan sekalian jalan sama keluarga jalan dan juga mereka nggak pegang HP gitu, ke lapak kita, mereka langsung baca buku. Baca buku. Oh gitu. Di Belang Padang itu saya juga melihat ada beberapa komunitas yang lain yang memang mereka juga khususnya membaca. Apakah juga kalian saling berinteraksi begitu atau bekerja sama? Iya, kami saling kenal dan sama-sama pustaka bergerak. Kalau boleh tahu komunitas yang selama ini juga ikut bergabung bersama kalian apa nih? Ruman nih bergabung. Ruman ya. Nah, tadi udah mikir apa ya tadi? Kayaknya asik banget gitu ngomongin Ruman. Kita temenan juga sama mereka. Bener. Nah, Ruman ini memang dia rumah baca begitu ya. Oke, ada sistem baca dan pinjam. Iya, kita Begitu. sama. Sama ya. Oke. Miftah. Miftah, apa sih yang terbayang ketika mendengar kata perpustakaan Jalanan Jempa begitu? Apakah ini perpustakaan keliling? Iya sih, sebenarnya awal mulanya memang niatnya mempermudah akses baca buat masyarakat. Jadi kan banyak masyarakat itu perpustakaan kampungnya juga kurang aktif atau mungkin yang jauh dari perpustakaan daerah. Lalu mungkin ada salah satunya juga mereka nggak sempat cuman khusus ke sana. Jadi di hari Minggu mereka bisa sambil baca sambil jogging juga. Oke. Eva gimana? Ada hobi membaca juga gitu? Sering lihat nih kalau setiap minggu pagi Tia Eva sering di Belang Padang jogging, sore nggak ada ya, selalu adanya itu minggu pagi mereka. Jadi ngeliat kok penasaran kok banyak ya yang datang ke mereka membaca gitu, mau ikutan kayaknya enakan jogging juga, mau sempat membaca mau ngebaca jogging dulu gitu, keenakan jogging gitu tuh Tia. Jadi memang kalian sering mengadakan bacaan buku tuh di Belang Padang, artinya begitu ya. Oke, 2 tahun yang lalu Nisa ini kan sekarang jadi ketua nih, pemilihannya juga memang dari suara terbanyak atau memang dari misalnya apa ya, panitia tertentu atau bagaimana? Dari suara terbanyak sih, banyak dari kawan-kawan yang nyuruh, yang ngangkat Nisa jadi kepalanya. Oke, Nisa pengen tahu apa sih yang Nisa miliki sampai Nisa ini layak untuk diangkat menjadi ketua? Apa ya, kalau dibilang terlalu pantas dari yang lain juga enggak, tapi ya kontribusinya juga, terus dikira karena bertanggung jawab juga ya. Jadi makanya semua anggota itu memilih Nisa sebagai ketuanya. Oke, malah posisinya sebagai apa malah? Malah sebagai bendahara. Kalau Miftah? Miftah sebagai pendirinya Pendirinya. dan pembina. Wow, cerita. Ini ownernya. Iya. Ini diem-diem cabai rawit jadinya. Miftah, oke. Alasan klasik, apakah melihat bagaimana perkembangan gadget sekarang, kita melihat bagaimana anak-anak sekarang ini kan minat bacanya kurang sekali. Iya, benar. Nah, sebenarnya yang menjadikan alasan khusus untuk yaudah yuk kita dirikan yuk
rumah baca ini, perpustakaan jalanan ini gimana, Miftah? Awalnya karena kan saya dan teman saya Nanda Kalista itu berdua itu kan suka belanja buku gitu. Kalau misalnya ada buku baru, kami sering review gitu. Jadi mikir ini sayang nih bukunya udah banyak di rumah, tapi cuman kita berdua aja yang saling sharing kayak gitu. Gimana caranya biar orang banyak juga bisa nikmati buku-buku tersebut. Jadi saat itu saya masuk di komunitas pecandu buku yang didirikan oleh Firsa Besari. Kemudian dari itu Provinsi Aceh itu kebetulan kami berdua yang baru jadi anggotanya. Terus waktu ulang tahun kedua pecandu buku buka gelar lapak serentak se-Indonesia gitu. Jadi disitulah kami mulai mencoba kenapa Aceh nggak pernah ada nih buat lapaknya gitu. Jadi mulailah dari situ kita beraniin buku dengan buku pribadi yang hanya 70 buku buka lapak di Belang Padang. Wow, Luar biasa, keren. ya, keren. Nah ini berarti sudah bersifat nasional ya, kalian tadi sama Nanda berdua ini ya? Iya. Oh, bawahannya Firsa Basari ya? Iya. Wow, pasti udah pada kenal ya. Nyanyi dong satu lagu dari Firsa nanti. Oke, kita nanti akan kembali sesaat lagi, tetap di Aceh Cino ya.